Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Oke, jadi sebenarnya ini adalah berita lama sih, di mana Sabah dan Sarawak katanya ingin pisah dari Malaysia dan ingin bergabung dengan Indonesia gitu. Tapi menurut saya lihat kondisi sekarang Indonesia juga sebenarnya masih perlu perbaikan sih. Apalagi di daerah Kalimantan gitu ya, perlunya pembangunan infrastruktur yang lebih merata lagi gitu. Dan sebenarnya Indonesia masih banyak permasalahan dibandingkan Malaysia, jadi tidak mungkin sih untuk Sabah dan Sarawak memilih bergabung dengan Indonesia gitu, atau ya itu hal yang gak mungkin sih. Dan juga eh, menurutku lebih baik Sabah dan Sarawak itu apa ya, ya lebih bagus sih berada dengan bergabung dengan Malaysia, karena mungkin saya nggak tahu sih sebenarnya kondisi di sana gitu, tapi secara infrastruktur kayaknya lebih bagus Sarawak dan Sabah sih dibandingkan dengan perbatasan ya, ini bukan Indonesia, perbatasan dengan Indonesia gitu ya. Dan ya kita akan mereaksi nih satu buah video di mana katanya Sabah dan Sarawak bergejolak mau gabung Indonesia, Malaysia terancam pecah. Oke, kita langsung saja kita reaction videonya. Okey, sekarang adalah upacara untuk menurunkan bendera Malaysia sebagai simbolik bahawa kita menurunkan penjajahan Malaya ataupun Malaysia di tanah bumi Sabah dan Sarawak. Ya. Halo, hai sahabat angkeran data. Malaysia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara. Sampai saat ini Malaysia terdiri atas 13 negara bagian dan 3 wilayah federal. Di sisi lain, setiap negara tentu memiliki permasalahannya masing-masing, termasuk Malaysia. Salah satu yang baru-baru ini menjadi viral di media sosial adalah sejumlah penduduk yang ingin merdeka dari negara Malaysia. Ya, mereka adalah penduduk di Malaysia bagian timur, khususnya negara bagian Sabah dan negara bagian Sarawak. Apa penyebab sampai Sabah dan Sarawak ingin pisah dari Malaysia? Inilah 5 faktanya. Gerakan kemerdekaan. 1. Gerakan kemerdekaan. Pada tanggal 24 September 2024, sekelompok orang asal Malaysia Timur melakukan aksi penurunan bendera Malaysia sebelum menaikkan bendera Sabah dan Sarawak. Aksi ini dilakukan di hadapan bangunan Parlemen Victoria di Melbourne, negara Australia, hingga menjadi viral. Adanya aksi gerakan ini menjadi tanda Malaysia sedang tidak baik-baik saja karena terjadi gerakan sejumlah wilayah yang ingin merdeka di dalamnya, khususnya Sabah dan Sarawak. 2. Alasan. Muncul sebuah pertanyaan, apa alasan Sabah dan Sarawak ingin merdeka dari Malaysia? Di video tersebut terungkap salah satu alasannya, yaitu karena penduduk Sabah dan Sarawak merasa wilayah mereka dijajah oleh Malaysia. Di sisi lain, Sabah dan Sarawak memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, di antaranya minyak dan gas. Namun, pembagian hasil yang ada dinilai tak adil, di mana wilayah Malaysia Barat jauh lebih maju dibandingkan dengan Malaysia Timur yang memiliki sumber daya alam yang kaya. Ini juga menjadi salah satu alasan mengapa Sabah dan Sarawak ingin pisah. 3. Profil. Negara bagian Sarawak beribu kota di Kota Kuching. Negara bagian ini memiliki jumlah penduduk mencapai 2,9 juta jiwa. Sebagian besar penduduk Sarawak berasal dari etnis Iban dan Chinese, sisanya Melayu dan lain-lain. Sarawak sendiri menjadi satu-satunya negara bagian mayoritas Kristen di Malaysia, di mana mencapai hingga 50,1% dari penduduk. Sedangkan negara bagian Sabah memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak, yaitu mencapai hingga 3,7 juta jiwa, dan beribu kota di Kota Kinabalu serta mayoritas beragama Islam mencapai hingga 70% dari penduduk. 30% sisanya Kristen, Buddha, dan agama lain. 4. Sejarah Sarawak dan Sabah. Muncul sebuah pertanyaan, mengapa Sabah dan Sarawak
terpisah jauh dari wilayah Malaysia di bagian barat? Sejarah yang ada mencatat bahwa Sabah dan Sarawak bergabung menjadi bagian dari Malaysia sejak tanggal 16 September 1963. Bergabungnya kedua wilayah ini berdasarkan rekomendasi pemerintah Inggris, bahkan saat itu bersamaan dengan Singapura. Namun pada tahun 1965, Singapura lepas dan merdeka menjadi negara sendiri Cuma 2 terpisah tahun ya? dari Malaysia, sehingga menyisakan wilayah Sabah dan Sarawak yang masih bergabung dengan Malaysia. Itulah alasan mengapa ada Malaysia Barat dan Malaysia Timur. 5. Wilayah lain ingin merdeka. Tak hanya Sabah dan Sarawak, di Malaysia Barat juga terdapat satu negara bagian yang ingin menentukan nasibnya sendiri dan merdeka, yaitu negara bagian Johor. Asosiasi Johor Merdeka merupakan salah satu organisasi yang memperjuangkan berdirinya negara Johor terpisah dari Malaysia. Selain Johor, jika Sabah dan Sarawak lepas, maka di Malaysia bagian timur hanya akan menyisakan wilayah Labuan yang adalah wilayah federal. Tak menutup kemungkinan Labuan juga berpotensi menentukan nasibnya sendiri. Sahabat Angkran Data, itulah 5 fakta di balik Sabah dan Sarawak yang bergejolak dan ingin merdeka dari Malaysia. Apapun itu, kita doakan yang terbaik ya buat Malaysia. Sekian dan terima kasih. Oke, nah jadi itu dia untuk videonya ya. Wah, jadi ternyata gak nyangka juga sih kalau sampai sebegitunya. Mungkin di Indonesia itu ada gerakan OPM ya kalau di Papua, dan itu juga dulu sih, kalau sekarang juga gak tahu atau apakah masih ada atau enggak. Dan ya jadi gak nyangka juga sih di Malaysia ada beberapa negeri yang ingin berpisah gitu dengan Malaysia dengan alasan satu dan lain hal gitu. Dan ya semoga saja kedepannya Malaysia baik-baik saja gitu. Dan ya mungkin itu saja untuk video kali ini. Jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.